Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan ya, saya bisa bersama-sama lagi. Lama loh saya nggak muncul di PDPK, dan malam hari ini saya sungguh bersyukur karena dipercayakan kembali oleh pengurus, terutama karena dipercayakannya membawakan pembinaan. Pembinaan itu udah jadi hobi ya untuk saya untuk menyampaikan bahan-bahan yang berupa tema pembinaan. Nah, malam hari ini kita tiba di bab 11 dari buku Penuai yang Diperlengkapi. Buku yang ditulis oleh Leroy Ames ya, Penuai yang Diperlengkapi, dan buku ini bagus sekali. Kita tiba di bab 11, berarti kita sudah 11 bulan dijamah atau dibentuk oleh tema-tema buku ini. Dengan Desember kita tidak ada, kita libur ya LPPI, berarti kita udah 1 tahun loh, 12 bulan kita belajar tema-tema dari buku ini. Dan itu sungguh suatu rangkaian, suatu seri dari pembentukan penuai yang akan memperlengkapi penuai lagi, yang sangat kaitannya bab ke bab itu sangat erat kaitannya. Ya. Karena itu saya kan nggak tahu nih sebelum ini bagaimana kupasannya atau penguraian isi materinya, tapi saya akan coba untuk kita lihat lagi, bukan mau ngebahas lagi ya 11 bab, tapi kita lihat lagi urut-urutannya ya. Saya izin untuk share screen. Ya, menyalakan api. Oke, kelihatan ya, sudah terlihat. Sudah ya. Baik. Nah, penuai yang diperlengkapi bab 11. Ini kita sudah tiba di bab 11, dan sebelumnya ada 9 bab. 9 bab yang saudara-saudara sudah alami bulan per bulan, sudah dipelajari, yang merupakan persiapan kita secara fisik, mental, dan rohani. Ya, 9 bab ini dimulai dengan bab pertama, hidupkan pekerjaan Anda. Ini jeritan kebangunan rohani, bahwa Habakuk waktu itu menjerit, membutuhkan kebangunan rohani, dan juga pekerja. Dunia membutuhkan pekerja, membantu melaksanakan amanat agung, dan jeritan itu terjadi sampai sekarang. Karena dunia nggak beres-beres sampai sekarang. Sehingga masih dibutuhkan pekerja itu. Kemudian di bab kedua, pekerja dibutuhkan tapi sedikit. Hanya sedikit yang mau bekerja bagi Tuhan. Bersyukur kita berkenalan dengan amanat agung itu. Sehingga kita dipanggil menjadi pekerja. Karena pekerja itu sedikit. Makanya di bab 2 dikasih tahu alasannya kenapa sih pekerja itu sedikit. Habis itu di bab 3, setelah kita jadi pekerja yang cuma sedikit itu, ini uraian tugasnya. Dalam keseharian kita, apa aja sih yang bisa kita lakukan di dalam kita menjadi penuai yang akan memperlengkapi murid-murid kita. Kemudian di keempat itu, untuk mulai menjalankan tugas-tugas itu dibutuhkan komitmen. Prinsip penyerahan. Itu di bab 4. Sehingga di situ ada tantangan untuk kita membuat komitmen. Itu di bulan keempat. Ya. Nah, setelah kita membuat komitmen, dipaparkan bahwa kita punya 2 alat. 2 alat yang luar biasa, yaitu doa, mujizat yang hidup, dan perkataan yang penuh kuasa, firman Tuhan. Yaitu bab 5 dan bab 6. Kedua alat yang luar biasa ini kita akan pakai di dalam melaksanakan pemuridan dengan sentuhan pribadi. Itu bab 7. Psikis ya, di sini bermain ya. Jadi fisik, mental, dan rohani ini mentalnya. Kita mesti punya sentuhan pribadi dengan orang-orang yang mau kita bentuk menjadi penuai yang diperlengkapi atau murid-murid kita itu. Ya. Nah, tapi di bab 8 dibilang, nggak usah takut, nggak usah gentar, karena ini sebetulnya pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus, masa dari pekerjaan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itulah yang akan membimbing kita. Bab 8 dikupas habis tentang pengenalan kita akan Roh Kudus, karena sering disebut bahwa Roh Kudus itu the forgotten God, Allah yang terlupakan.
Bapa, Putra, Yesus, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus itu jarang. Ya, itu di bab 8 dikupas tuntas tentang Roh Kudus. Sehingga harusnya kita saat ini adalah masa kita itu berserahnya kepada Roh Kudus. Kemudian di bab 9 itu berbicara tentang fisik. Tuntutan jasmani dari pelayanan rohani. Bagaimana kita sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan harus mempertanggungjawabkan fisik kita juga, harus menjaga fisik kita. Nah, di situ ada usulan-usulan ya, ada cara-cara untuk kita fit secara fisik kita. 9 bab yang berbicara menyiapkan kita fisik, mental, dan rohani. Nah, kemudian di bab ke-10 itu kita mulai. Setelah kita siap, maka bab 10 bulan lalu ya. Bulan lalu itu kita dibilang bahwa nggak cukup kita hanya penginjilan. Nggak cukup kita hanya menghasilkan jiwa-jiwa, tapi yang kita hasilkan itu harus produktif. Karena itu bab 10 itu menghasilkan orang-orang yang produktif. Ini sesuai dengan perintah Tuhan yang pertama di Taman Eden. Jadi bukan hanya amanat agung di Matius, tapi di Taman Eden. Di Kejadian 1, Allah berkata, setelah Adam dan Hawa diciptakan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu bahasa Inggrisnya, be fruitful and multiply. Berbuahlah dan bermultiplikasilah. Jadi, pelipat gandaan rohani, menghasilkan orang-orang yang produktif, itu sudah diperintahkan di awal penciptaan. Nah, begitu kita terima Kristus, maka kita terhisap dalam perintah ini. Menghasilkan orang-orang yang produktif. Tidak heran kalau buku-buku, ini Leroy itu orang Navigators ya, buku-buku Navigators itu bilang, murid Kristus adalah pembuat murid. Bukan pembuat orang Kristen saja, tapi pembuat murid. Produktif murid Kristus itu. Ya, nah kita udah tiba pada itu. Jadi malam hari ini, firman Tuhan yang kita akan pelajari adalah dalam posisi kita sudah punya murid, dan kita sudah berusaha untuk dia menjadi produktif. Ya, itu di bab 11. Nanti gongnya tuh bulan 12, hidup dalam kenyataan. Karena itu malam hari ini mungkin saya akan banyak bilang PLPR atau banyak pemuridan ya, tapi sebetulnya ini bukan hanya untuk pelatih-pelatih, tapi untuk kita semua, termasuk teman-teman di PDPK. Yuk, kita semua adalah Laskar Amanat Agung, kita adalah pekerja-pekerja yang tadi di bab 2 dibilang sedikit, gitu ya. Jadi yuk kita betul-betul belajar dan betul-betul masuk di dalam pola pemuridan ini. Nggak usah lewat kelas yang resmi kayak PLPR atau LKP and so on ya, tapi cari deh satu orang di dalam hidup kita yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan sebagai pekerja yang produktif. Nah, mengingat pekerjaan pemuridan itu, proses pemuridan itu berlangsung seumur hidup, berlangsung sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan Yesus, maka di dalam perjalanannya ada kemungkinan murid-murid kita menjadi putus asa atau lelah atau tawar hati gitu ya. Nah, itu di bab 11 ini adalah bagaimana caranya kita untuk menyalakan kembali semangat mereka kalau mereka lagi tawar hati, atau sebelum mereka tawar hati kita belajar bagaimana supaya api itu bisa terus berkobar gitu ya, supaya api itu bisa terus bernyala-nyala di dalam kehidupan mereka dan juga mungkin di dalam kehidupan kita sendiri. Itu yang akan kita pelajari malam hari ini. Jadi ada 3 hal yang akan kita lihat. Yang pertama adalah latar belakang, kita harus menyalakan api. Yang kedua, cara kita menyalakan api. Dan yang ketiga, sikap yang harus kita miliki. Kalau kita mau menyalakan api murid-murid kita dan kita sendiri. Baik. Firman Tuhan yang menjadi dasar dari pelajaran kita malam hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 23-24. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita.
sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, jadi firman ini jelas-jelas mengatakan ini menjadi tugas bagian kita. Mendorong, saling mendorong dalam kasih. Tadi lagunya bagus banget tuh Wilma ya, lagu tentang kasih. Kalau nggak ada kasih itu nggak ada gunanya semua. Ya, jadi mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Di ayat 23 yang dikatakan teguh berpegang pada pengakuan. Kenapa? Karena proses itu panjang. Tadi saya udah bilang ya, proses itu panjang. Sehingga sangat dibutuhkan untuk kita itu berpegang pada pengharapan kita, yaitu Kristus Yesus itu sendiri. Dan dikatakan di sini, Yesus itu setia. Jadi kalau Yesus itu ada di dalam kita, maka kita punya kemampuan untuk setia. Punya kemampuan untuk terus mendorong, saling memperhatikan satu dengan lainnya. Ya, karena pemuridan proses seumur hidup dan kita perlu menjadi supporters bagi murid-murid kita. Ya, di buku yang kita pelajari ini dan berbagai macam khotbah yang saya dengar tentang menyalakan api ini, dibilang ilustrasinya atau kesaksian dari atlet-atlet. Ya, banyak atlet yang bilang, kadang-kadang mereka tuh ya atlet lari maraton atau lari sprint gitu. Mereka udah capek, udah aduh bisa nggak ya. Tapi teriakan dari supporters yang bilang ayo, misalnya Lewi gitu ya lagi lari terus ada yang teriak, ayo Lewi, kamu pasti bisa. Ternyata itu secara psikis itu sangat menolong. Ya, banyak kesaksian atlet-atlet yang begitu, yang dia bilang tadinya dia udah mau patah arang ya, udah mau patah semangat gitu. Tapi ternyata dengan supporters dari penonton itu dia bangkit lagi dan akhirnya bisa meraih tujuannya. Nah, saudara-saudara, penting ternyata untuk murid kita atau untuk teman sepelayanan kita, sesama pengurus di PDPK, sesama anggota di PDPK, itu sangat penting untuk kita saling mendorong, saling menjadi supporter ya. Jadi jangan pernah lupa bahwa kita harus menjadi supporter, dan terutama untuk murid-murid kita. Kita harus menjadi penolong bagi murid-murid kita. Nah, sekarang bagaimana caranya? Cara dari kita menjadi penolong atau cara kita menyalakan api supaya semangat mereka itu tetap. Ya, ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah kita harus menjadi model. Menjelmakan apa yang kita sharingkan, pelajaran-pelajaran yang kita berikan bagi murid kita, itu harus kita terapkan dulu sebagai model. Jadi menjelmakan materi yang kita ajarkan pada murid-murid kita. Filipi 4 ayat 9 bilang begini, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi lihat ya, waktu kita memuridkan, waktu kita sedang dipakai oleh Roh Kudus untuk memperlengkapi murid-murid kita, maka mereka belajar. LPPI punya materi-materi dari LPNI yang bisa kita pakai. Jadi mereka belajar materi itu. 4 hukum rohani, BLD, PRK, TC, dan lain sebagainya. Mereka pelajari. Terutama kalau di PLPR itu di kelas. Ya. Kalau di pemuridan di luar PLPR kita kelompok. Oke. Dan apa yang telah mereka terima, maksudnya apa? Mereka mesti terima pelajaran itu. Dan kalau mereka masih tetap ada sampai sekarang, berarti mereka terima pelajaran itu. Kalau mereka nggak terima, mereka akan keluar. Mereka akan bilang, enggak deh Kak, ternyata saya nggak cocok sama materi kakak. Saya kayaknya nggak setuju deh sama materi kakak. Kita berhenti aja deh, kalau dia nggak terima. Tapi kalau dia terus masih mau ketemu sama kita untuk kita muridkan, berarti dia terima konsep itu, dia terima pelajaran itu. Nah, ini modal untuk kita. Modal untuk kita membuat terus supaya dia tuh berapi-api gitu ya di dalam mempelajari hal itu. Dan apa yang telah kamu dengar,
Ini contohnya memang kalau kita di PLPR ya, mereka dengar pelajaran di kelas, mereka terima sehingga mereka ikut terus minggu demi minggu hadir. Kemudian pada saat pertemuan dengan pelatih, kita membahas kembali materi itu. Betul ya. Jadi mereka mendengar lagi penggalian yang lebih dalam dari materi itu. Dikupas lagi di pertemuan itu. Jadi mereka udah belajar di kelas, mereka udah terima pengajaran itu, dan mereka dengar dari kita untuk lebih memperkaya materi itu. Tapi tidak berhenti di situ. Paulus melanjutkan dengan, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Jadi, semua yang sudah mereka dapat itu, Paulus jelmakan dulu di dalam kehidupannya dan dilihat oleh murid-murid itu. Mereka menyaksikan bagaimana Paulus menghidupi pengajarannya. Bagaimana kalau Paulus bilang bahwa mereka harus memberitakan Injil, Paulus memperlihatkan bahwa dia memberitakan Injil. Bahwa mereka harus saling mendorong, Paulus memperlihatkan bagaimana dia mendorong. Bahwa mereka harus saling mendoakan, Paulus membuktikan bahwa dia mendoakan mereka. Jadi Paulus menghidupkan, menjadi model dari materi yang diajarkan. Nah, saudara-saudara kekasih, yuk saya mengajak kita semua untuk kembali membaca-baca lagi materi-materi kita, baik kita pelatih di PLPR atau di luar PLPR, kita pernah dibina atau kita pernah dapat materi-materi itu. Yuk kita lihat dan kita pikirkan, bagaimana ya saya bisa menerapkan ini supaya dilihat oleh murid-murid saya. Membutuhkan fokus ya dan komitmen. Oke, yang kedua, cara menyalakan api adalah membina hubungan kekeluargaan. Ini sangat penting. Jadi jangan hanya terpaku pada dia aja gitu ya, bahwa minggu depan janjian lagi ketemu, tugasnya udah ini, tapi bina hubungan kekeluargaan. Jadi kakaknya, jadi ibunya, atau jadi adiknya. Bina itu. Kalau perlu kita berhubungan dengan keluarga mereka. Saya di Ciledug 4 sempat punya murid ya, sempat punya murid bertiga, kami lansia semua di atas 60 tahun. Jadi saya pernah membuat dapat hikmat dari Roh Kudus ya, saya membuat pertemuan lewat Zoom dengan dua perempuan, satu laki, jadi dengan istrinya salah satu murid dan dengan dua suami dari murid yang lain, dan saya dengan dohar. Jadi kami ada berdelapan ya, berempat itu suami istri, jadi berdelapan dan kita ngobrol. Benar-benar cuma ngobrol, dan istri dan suaminya mereka itu pada cerita, iya nih kalau udah hari pertemuan sama dokter Reni, katanya, itu wah TV nggak boleh nonton karena dia ini, wah ketawa kita semua. Terus ada yang bilang, iya nih, tapi semenjak dia ikut PLPR ini, udah berkurang tuh marah-marahnya gitu. Jadi kita ngobrol aja, ngobrol, termasuk dohar cerita, wah ini juga nih kalau udah gitu ya. Jadi membina hubungan kekeluargaan. Ini penting. Ini penting untuk mereka tidak merasa sebagai mereka itu hanya diperalat. Sebagai ya kita cuma disuruh aja nih PI untuk bisa dilaporkan gitu ya. Enggak, bahwa kita peduli dengan keluarga mereka. Kalau keluarganya ada yang sakit, mungkin kita bisa memperhatikan, kita bisa datang, kita bisa menunjukkan empati kita, ya, membina hubungan kekeluargaan. Penting sekali. Yang ketiga adalah terus menolong mereka mengerti tentang amanat agung. Terus menolong mereka untuk mengerti amanat agung. Berarti kita sendiri juga harus menghidupi amanat agung itu. Amanat agung itu harus menjadi tujuan kita, seperti yang Tuhan taruh di hati kita. Supaya kita bisa betul-betul menolong mereka untuk mengerti tentang amanat agung itu. Saudara-saudara kekasih, kadang-kadang siswa PLPR atau murid kita, murid yang mau kita muridkan nih ya, di luar misalnya Jimmy atau Wilma, misalnya mau punya murid nih ya, di luar PLPR, terus yuk kita ketemu, yuk gitu, ngobrol. Itu mungkin mereka kaget-kaget loh dengar amanat agung. Mungkin baru itu mereka dengar amanat agung, karena survei dari Bilangan Research Center itu mengatakan, itu survei mencakup hamba Tuhan di seluruh Indonesia ya, dan mereka menemukan di atas 50% loh hamba Tuhan udah turut terjun ke pelayanan, nggak tahu tentang amanat agung.
Matius 28-nya mereka tahu. Tapi bahwa itu adalah amanat agung, bahwa amanat agung itu harus dilaksanakan oleh setiap orang percaya, itu enggak semua orang tahu. Jadi kadang-kadang murid kita masuk ke PLPR atau masuk dalam kelompok pemuridan kita, mereka itu terkaget-kaget. Ini apa sih amanat agung? Karena itu dari bidang pembinaan dan ketua ayah Rainer, waktu itu kita sempat membahas kurikulum kita. Kalau dulu kan kita langsung TC1, TC2, TC3, terus nanti TC7, bagaimana membantu melaksanakan amanat agung. Tahu aja amanat agung mungkin belum, tiba-tiba udah disuruh melaksanakan. Makanya semenjak online kemarin, dari bidang pembinaan BPH, kita merevisi kurikulum ya. Di awal itu ada ceramah umum yang judulnya apa itu amanat agung. Jadi benar-benar dikasih tahu dulu bahwa ini nih kewajiban, bukan pilihan. Ya, dikupas bahwa betul-betul Tuhan Yesus itu. Bahkan sekarang jadinya kita tahu berdasarkan bab 10 kemarin ya, bahwa amanat agung itu ternyata kelanjutan dari Taman Eden itu. Beranak cuculah dan penuhi bumi, beranak cuculah. Habis anak terus cucu gitu. Ya, jadi harus ada generasi ke generasi, 2 Timotius 2 ayat 2 itu. Itu sudah bermula dari Taman Eden. Jadi kita harus benar-benar menanamkan pengertian itu di dalam benak mereka. Tapi tentunya harus pelan-pelan. Ya, jangan sampai mereka terkaget-kaget. Ini benda apa nih amanat agung? Tiba-tiba kita disuruh. Akhirnya mereka hanya melaksanakannya sebagai tugas. Bukan sebagai penghayatan, bukan sebagai panggilan yang mereka yakini bahwa itu yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Nah, jadi terus dorong mereka, terus kasih pengarahan-pengarahan, terus kasih visi tentang amanat agung. Nah, kita sendiri juga harus menghayati itu di dalam hidup kita, jadi modelnya dulu. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, berikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan. Kalau mereka belum butuh kita kasih, bisa-bisa mereka males gitu. Ya, males, akhirnya mereka patah semangat. Tapi kalau mereka lagi menggebu-gebu, kemudian kita kasih, wow, itu bisa, wah, enak nih. Ini kayaknya yang aku cari nih di dalam hidup ini gitu, ya. Jadi contohnya adalah Tuhan Yesus, ya. Setelah dia bikin mujizat, setelah dia ngajarin khotbah di bukit, setelah Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal perihal kehidupan, ya, ucapan bahagia, miskin di hadapan Allah, terus kita udah kupas itu ya, khotbah di bukit buku sebelum ini. Nah, di awal dia kasih itu, kemudian pada waktunya baru dia ajarin doa Bapa kami. Enggak di awal Yesus bilang itu. Kenapa? Karena pada saat itu murid-muridnya butuh pengajaran tentang doa. Mereka udah bisa berdoa. Orang Yahudi udah terbiasa doa, dari kecil aja udah mainannya di sinagog melulu gitu ya. Nah, tapi waktu mereka lihat Yesus berdoa, ada sesuatu yang lain dan mereka merasa kebutuhan untuk belajar doa seperti apa yang dilakukan Yesus. Maka mereka bilang, "Guru, ajarlah kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis." Maka Yesus mengajarkan mereka berdoa. Itu contoh bahwa berikanlah pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, caranya adalah jangan kita tunggu-tunggu aja gitu ya. Aduh Tuhan, mereka butuhnya apa ya? Tunggu. Enggak, kita yang menciptakan sesuatu yang membuat mereka tertarik. Nah, cara kita berdoa bisa menjadi daya tarik untuk mereka. Banyak ya yang suka bilang bahwa aku senang deh dengar kalau orang-orang LPPI itu berdoa ya, kayak ngobrol gitu sama Tuhan. Sering, mungkin pernah ada yang dengar seperti itu. Nah, itu sebetulnya ada usaha kita untuk membuat mereka tertarik. Ada usaha kita misalnya mereka bilang, "Kak, kok kakak bisa sih dari perikop ini, terus kakak membahasnya tuh tentang kasih, tentang PI, tentang..." Kita belajar PA, membuat mereka tertarik untuk belajar PA itu. Atau tugas-tugas yang ada yang kita kasih ke mereka, misalnya prioritas hubungan kita dengan Tuhan, strategi pribadi gitu ya, kita bikin itu menjadi menarik. Kita bisa bilang bahwa, aduh aku sendiri dulu ya, waktu untuk Tuhan tuh
mungkin cuman sedikit banget, tapi setelah aku hitung-hitung gitu ya, dan memainkan aktivitas-aktivitas mana yang bisa dibuang, mana ternyata kita bisa loh memprioritaskan Tuhan. Membuat mereka kepingin, oh bisa ya, berarti kita juga bisa ya Kak ya. Jadi membuat mereka tertarik gitu ya untuk bisa belajar tentang hal itu. Tapi ingat, di sini juga kita mesti lihat bahwa menyalakan api itu nggak semua sama. Ya. Kalau kita menyalakan api bisa 2 aja ya, korek api, jebret, lilin, gitu ya. Jebret, udah nyala nih apinya, bakar lilin, nyala, gitu. Langsung saat itu. Tapi ada juga yang api unggun, ya. Api unggun itu kan kalau kita malam dulu saya suka pramuka atau suka outbound gitu ya, terus malamnya ada acara api unggun. Itu kayunya udah disiram-siram, udah dibakar-bakar dari sore. Supaya pas acara api unggunnya itu udah jadi apinya. Jadi memang proses menyalakannya tuh lama. Mesti dikipas-kipas, mesti disiram-siram minyak, mesti diatur kayu api. Atau mungkin saudara-saudara lebih familiar dengan tukang sate ya. Tukang sate itu kan kalau kita beli sate, Bang beli nggak saat itu kan dia nyalain arangnya, pembakarannya. Dia udah dari sore loh kipas-kipas supaya nanti malam pas orang mau beli udah jadi apinya, udah tinggal dibakar tuh satenya. Jadi membutuhkan waktu. Nah sama, murid kita juga seperti itu. Kalau kita mau memberikan mereka semangat, mau membakar semangat mereka, itu ada yang cepat, langsung bisa. Ada yang pelan, ada yang membutuhkan kesabaran, ada yang membutuhkan aktivitas kita, dan kadang-kadang itu melelahkan. Tapi berikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, berarti cuma 4 ya hal yang kita perlukan bagaimana caranya mendorong. Nah, sekarang kita masuk di sikap. Sikap yang diperlukan agar kita bisa mendorong murid-murid kita dalam semangat mereka. Yang pertama, sikap kita adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah hamba, bahwa kita adalah pelayan. 2 Korintus 12 ayat 15a mengatakan, karena itu aku suka mengorbankan milikku, kata Paulus ya, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Menjadi hamba, menjadi pelayan dari orang-orang yang kita bina. Dan ini sungguh bukan suatu tugas yang mudah. Korban perasaan, korban barangkali suatu saat kita dikecoh gitu ya. Banyak pelatih-pelatih yang suka bilang gini, itu pas kita ketemu diajak ngobrol, padahal sebetulnya dia mau menghindar dari tugas, dia takut ditanya tugasnya, dia belum bikin tugas, jadi dia pancing kita untuk ngobrol sana-sini gitu ya. Kita dikecoh, atau udah janji temu, 5 menit kemudian WA-nya masuk bahwa Kak, nggak bisa Kak. Ya, korbankan, korban perasaan, dimanfaatkan oleh murid-murid kita. Saudara-saudara kasih, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita adalah hamba. Makanya tadi saya bilang nggak gampang hal ini. Kata hamba sekarang ini sudah mengalami penurunan arti. Hamba Tuhan tuh bukan jadi seseorang yang hamba, tapi sekarang itu wah dihormati. Kalau datang, kalau telat nggak apa-apa, karena kita butuh dia gitu. Tapi dibilangnya dia hamba Tuhan. Atau dia datang dengan segala kemegahannya gitu, padahal dia hamba Tuhan. Ya jadi udah nggak kena. Tapi kita orang-orang yang tahu bahwa kita mau mendorong murid-murid kita harus tahu bahwa kita adalah hamba. Bahwa kita akan korban, kita akan susah, kita akan menyerahkan semuanya untuk murid kita. Kita adalah hamba. Sementara yang kedua itu, di samping kita adalah hamba, sikap yang diperlukan juga kita adalah guru perhambaan. Jadi kita mencontohkan, seperti tadi ya, role model. Kita mengajarkan menjadi hamba itu melalui perbuatan kita.
contoh yang paling luar biasa itu waktu Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa itu tidak gampang. Saya lupa apakah saya pernah cerita di PDPK atau pernah dengar cerita ini, tapi ini kesaksian saya beberapa tahun yang lalu. Saat itu saya mungkin 4 atau 5 tahun sudah lulus sebagai dokter, kemudian Persekutuan Oikumene di FKUI melakukan acara pisah sambut. Jadi berpisah dengan kakak-kakak tingkat 6 yang lulus, yang dokter-dokter Kristen yang lulus, kemudian menyambut tingkat 1, mahasiswa kedokteran Kristen yang baru masuk. Ya, persekutuannya bikin acara itu, pisah sambut. Dan karena mereka masih rutin minta saya jadi pembicara saat itu, nah saya diminta untuk membawa firman Tuhan di acara tersebut. Dan kemudian dikasih tahu bahwa nanti habis firman Tuhan ada acara cuci kaki. Cuci kaki. Tadinya saya pikir apa sih ini acara cuci kaki, tapi ya udahlah nanti kita alamin aja. Dan betul saudara-saudara, pada saat itu dijelaskan bahwa nanti setelah firman Tuhan, saya harus mencuci kaki dokter-dokter Kristen yang baru lulus. Itu sedikit ya, beberapa orang gitu. Saya mesti cuci kaki mereka. Dikasih handuk dan dikasih baskom. Lap dan baskom. Kemudian nanti yang baru lulus ini akan mencuci kaki adik-adiknya di tingkat 5. Yang tingkat 5 akan mencuci kaki yang tingkat 4, 4, 3, 3, 2, dan tingkat 2 ini akan mencuci kaki mahasiswa-mahasiswa baru. Pada saat acara itu mau digelar, itu suasananya jadi menegangkan, dan kemudian pada akhirnya sih bertangis-tangisan. Tapi nggak gampang, nggak gampang untuk tunduk, duduk, ya ngambil baskom itu, basahin lap itu ya, handuk, kemudian cuci kaki. Dan banyak yang ngalamin jadi kayak Petrus gitu, kayak nggak enak gitu ya, dicuci kakinya. Saya paling senior dong di situ karena udah lulus 4-5 tahun sebelumnya kan. Nah itu tadinya pada nggak enak gitu, tapi ya enggak, acara panitia bilang harus itu dilakukan. Nggak gampang, nggak gampang. Tapi justru di situ kita bisa lihat bahwa kita bikin begitu karena ada acaranya gitu ya, tapi Yesus saat itu enggak ada acara kayak gitu, dia langsung memberi contoh, dia langsung memberi teladan, guru perhambaan. Yang ketiga, sikap yang kita perlukan adalah sadar bahwa kita ini sedang berperang. Menyadari bahwa kita ini sedang berperang. Dan kita bisa saja kalah. Bisa saja kalah. Atau murid kita bisa saja suatu saat kalah. Kalau kita tidak menjaga dia, kalau kita tidak mendorong atau berusaha membakar api terus-terusan. Saudara-saudara kekasih, saya perlu sekali memberikan kita semua perhatian pada hal ini. Kenapa? Karena mungkin saat ini yang menjalankan pemuridan itu nggak banyak. Nggak banyak organisasi-organisasi yang menjalankan pemuridan. Kita udah tahu ya, pemuridan nggak tren. Pemuridan itu bukan sesuatu yang disukai. Kalau kita masih diizinkan Tuhan sampai PLPR 3334 ya, dan nanti mau 3233 nanti mau mulai 34. PPE 2 mau mulai nih hari Sabtu ini. Ciledug 5 mau mulai bulan Juni. The Soul mau mulai bulan Juni. Kalau kita orang-orang yang terlibat di situ, saudara-saudara kasih, ini perlu jadi perhatian kita. Kita lagi perang. Jadi hari-hari kita, bukan hanya waktu kita di kelas, bukan hanya waktu kita sedang kelompok dengan murid-murid kita, gitu ya. Enggak. Setiap hari, setiap saat itu kita tuh berperang. Dan kita bisa saja kalah loh kalau kita tidak ngeh akan hal ini. Kalau kita tidak betul-betul menyadari bahwa kita itu sedang diincar terus ya, itu repot kita. Repot kita. Karena iblis itu jahat, saudara-saudara. Iblis itu jahat. Dia akan bikin gangguan-gangguan. Nah,
kita harus peka akan gangguan ini. Jadi, tiap hari, ya, kalau misalnya ada gangguan dalam hidup kita, ada masalah, ada cobaan yang kita hadapi, langsung datang pada Tuhan. Aduh Tuhan, ini serangan nih. Ini serangan. Ya, jadi kita harus peka akan apa yang terjadi dalam hidup kita, dan kita peka juga terhadap gangguan yang dialami murid kita. Mungkin kalau suatu saat dia katakan bahwa, wah Kak, kayaknya saya ini deh ya, mulai gitu, saya seringkali bilangnya sama pelatih, kalau murid itu mundur dari PLPR atau udah nggak ikut lagi dalam kelompok kita, misalnya kita pemuridan di luar ya, sering ketemu, terus tiba-tiba suatu saat dia mundur. Itu nggak pernah terjadi saat itu. Nggak pernah. Itu pasti ada awalnya, di tengah-tengah, dan kalau kita nggak peka, akhirnya tiba pada titik di mana, oke, saya mundur. Karena itu kita mesti peka. Karena itu kita mesti terus mendoakan mereka, kita mesti terus minta kepada Tuhan supaya kita sendiri menyadari hal ini. Di buku ini, waktu dikupas tentang sadar bahwa kita sedang berperang, itu Leroy Einsnya sendiri sangat dibentuk oleh ibunya. Ya, ibunya itu selalu mengatakan di dalam hidup dia dari masih pemuda, dari masih remaja gitu ya, ibunya selalu mengatakan begini, Leroy, kalau ada gangguan dalam hidupmu, sadarlah bahwa itu bukan satu, tapi dua. Saya waktu baca itu, saya berpikir keras gitu, ini maksudnya apa ya? Gitu. Aduh, Roh Kudus ini maksudnya apa nih? Itu bukan satu, tapi dua. Dan hikmat yang daripada Roh Kudus adalah, saya bagikan malam hari ini. Kalau ada gangguan di dalam hidup kita, sadarlah bahwa itu bukan cuma satu-satunya gangguan. Ada banyak gangguan dalam hidup kita. Cuma kitanya yang mesti peka dan segera datang pada Tuhan. Di dalam Lukas, waktu Tuhan Yesus selesai pencobaannya, selesai dicoba oleh iblis di padang gurun, itu 3 cobaan loh dia alami di waktu itu. Ya, coba pertama gagal, coba kedua gagal, coba ketiga gagal. Apa yang dikatakan di ayat yang terakhir? Setelah iblis gagal dalam pencobaan itu, maka dia mundur daripadanya. Untuk mundur untuk apa? Dia bukan hilang, dia bukan lenyap, dia mundur. Untuk apa? Untuk menunggu waktu yang baik. Untuk menunggu waktu yang baik. Jadi kalau kita ada gangguan dan ternyata kita bisa naik kelas, kita bisa lulus, waspada. Iblis bukan pergi, dia mundur. Untuk suatu saat dia tunggu lagi, kapan kita lengah, dia serang lagi kita di situ. Saudara-saudara kasih, kalau ada gangguan dalam hidup kita, waspada, itu bukan satu, tapi dua, bahkan banyak. Ya, jadi sadarlah bahwa kita sedang berperang. Kemudian yang berikutnya adalah sikap yang diperlukan. Kita harus punya kemauan yang keras. Jadi setelah kita sadar akan adanya gangguan, setelah kita tahu bahwa oh ini gangguan nih, nggak boleh nih, saya mesti terus maju terus, tekun terus, ya. Di bab 2, di bab bab 3 di uraian tugas, ya, uraian tugas. Di yang pertama, pekerja itu adalah pekerja yang tekun. Gagal 1 kali, jangan berhenti, maju lagi. Gagal 2 kali, maju lagi. Sampai akhirnya berhasil. Kita harus punya kemauan yang keras. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau murid kita sudah mulai gimana gitu ya, ayo kita terapkan hal ini. Ayo kita perhatikan dia. Pakai tuh yang kemarin-kemarin kita dapat. Sentuhan pribadi, doa, perkataan yang penuh kuasa, firman Tuhan. Ya, saat kita memberikan firman Tuhan itu ke dia, jangan berpikiran bahwa oh ini ayat hafalan saya. Enggak. Kita tahu bahwa perkataan firman Tuhan itu punya kuasa untuk mendorong dia. Aminkan itu. Sehingga kita bisa membuat dia punya kemauan yang keras. Termasuk kita sendiri. Ya, kita sendiri juga tetap harus punya kemauan yang keras. Karena tanpa gangguan-gangguan itu dan kemauan kita yang mendobrak itu semua, tetap maju, kita nggak akan jadi murid yang sejati. Murid yang sejati itu dibentuk melalui gangguan-gangguan yang ada,
tapi dia maju terus. Tapi dia jalan terus, karena hatinya ada di situ. Karena dia ngerti bahwa itulah tujuan Tuhan bagi dia. Yang kelima, kita harus terbuka sama murid-murid kita. Yohanes 3 ayat 19 mengatakan begini, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Oke, jadi hakikatnya manusia itu senang sama yang sebetulnya yang bukan terang. Ya, firman Tuhan bilang begitu. Tapi kita yang ada di dalam Kristus harus mematikan sifat itu. Sehingga kita harus mengasihi atau mencintai terang. Kita harus mempraktekkan terang itu di dalam kehidupan kita. Jadilah terang. Jadilah orang yang terbuka bagi murid-murid kita. Ceritakan kepada mereka apa yang perlu kita ceritakan. Seringkali kita cuma mau menceritakan hal-hal yang berhasil, gitu ya. Oh, saya pernah begini. Semua pokoknya keberhasilan. Jangan. Kita perlu juga menceritakan kegagalan kita, tapi jalan keluarnya apa? Apa yang membuat kita bangkit lagi? Apa yang mendorong kita untuk kita bangkit lagi? Nah, itu sangat berguna bagi murid-murid kita. Jadi terbuka, ceritakan semua, ngobrol dengan mereka. Karena dua hal itu, kekuatan kita dan kelemahan kita, itu bisa menjadi berkat untuk murid-murid kita. Bisa mereka contoh di dalam hidup, bisa mereka teladani. Mereka bisa belajar bahwa, oh ternyata kakak pelatih saya itu pernah loh mengalami ini. Sehingga kita tidak muncul sebagai orang yang sempurna. Ya, kalau kita muncul sebagai orang yang sempurna, nanti mereka takut, Kak, saya belum bisa deh kayaknya Kak jadi pelatih. Saya belum bisa deh Kak, murid kita, saya belum bisa deh Kak untuk ngajarin lagi hal ini kepada orang lain. Mungkin kita perlu cerita bagaimana kita dulu juga bergumul, kita juga takut dulu, kita juga maju mundur dulu, perlu kita ceritakan. Karena itu juga akan membawa berkat bagi mereka. Yang terakhir adalah tulus. 1 Tesalonika 2 ayat 3 bilang begini, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya, perbuatan-perbuatan. Sorry, ini ada yang ketutup ya di ini saya ya, mereka yang jahat. Jadi yang kita perlukan adalah ketulusan hati. Saudara-saudara kekasih, bukan sesuatu yang begitu aja gitu ya. Bab ini ditutup dengan ketulusan ini. Kenapa? Karena ini paling sering mengganggu kita. Ternyata kita melayani itu enggak tulus. Hanya karena kita udah bertahun-tahun lah, udah rutinitas lah, diminta jadi pelatih atau ditugaskan untuk PI, ditugaskan untuk pemuridan, membantu melaksanakan amanat agung, tapi ternyata kita nggak tulus. Saudara-saudara kasih, ini sangat menjadi musuh kita. Karena banyak sekali konflik, banyak sekali orang mundur, banyak sekali pelayanan terganggu, bahkan pemuridan terganggu karena ketidaktulusan. Contoh ya, tadi kalau kita nggak tulus, waktu murid kita mengecoh kita, waktu murid kita tiba-tiba bilang dia nggak bisa datang, kita kesal. Pasti kita akan, aduh nih gimana sih yang ada kita ngomel. Kalau kita nggak tulus. Ya. Saya punya kelompok doa yang kita udah sepakat gitu ya, untuk waktu pandemi ini berdoa, jam sekian-sekian, seminggu 2 kali gitu ya. Terus tiap kali mau doa itu, saya mesti ngingetin, jam doa ya, jam segini. Bahkan setelah pandemi agak, ini nih ada aja gitu yang bilang bahwa, aduh nggak bisa nih, ini, aduh. Terus saya mulai kesal. Ini sebetulnya kita perlu nggak sih berdoa lagi? Itu kan nggak tulus. Jadi waktu saya nyiapin ini, saya sendiri sangat tertegur. Saya sendiri, aduh iya ya, saya bisa kesel gitu, berarti saya nggak tulus loh selama ini meng-arrange acara doa itu.
Kalau saya tulus ya saya akan oke, ya udahlah kalau nggak ada yang bisa, saya yang berdoa sendiri juga nggak apa-apa. Ya, jadi ketulusan. Ketulusan itu kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibilang tulus itu sungguh dan bersih hati. Sungguh dan bersih hati. Saudara-saudara kasih, malam ini mungkin kita perlu mengevaluasi diri kita. Apakah kita melayani? Dalam setiap pelayanan ya, bukan hanya pelayanan pemuridan. Dengan tulus. Sudahkah kita tulus? Karena itu sangat dibutuhkan untuk terus. Itu sangat dibutuhkan untuk kita maju terus, berkemauan keras, menghindari semua godaan-godaan, menjadi hamba dengan hati yang tulus. Tuhan berkati kita semua. Saya serahkan ke Pinkan. Sebelum nanti ditutup dalam doa, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih Kak Eni. Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti Kak Eni yang akan tanya. Ya, saya aja dulu deh yang bertanya ya. Oke, Ping. Ya, gini Kak Eni, ini kan judulnya menyalakan api, karena kadang-kadang api itu sudah mulai padam ya. Dan bagaimana kita bisa supaya terus menyala-nyala dalam kita melayani Tuhan. Nah, ada teman saya melayani bersama-sama. Dia sangat aktif lah ya, sangat semangat. Jadi kelihatan sebenarnya tuh apinya tuh menyala-nyala. Tapi tiba-tiba dia bilang ke saya bahwa dia mau mundur dalam pelayanan. Dia mau mundur, tapi dia tetap melayani. Jadi dia melayani beberapa tempat. Dia melayani di kantor, dia melayani di gereja, dia melayani di komunitas tertentu. Nah, dia mau mundur dari satu tempat gitu, karena saya juga nggak tahu alasan tepatnya apa gitu. Tapi dia mau mundur gitu, dengan mungkin apa mau fokus gitu dengan pelayanan yang lain. Nah, pertanyaan saya, apakah ini bisa masuk kategori yang apinya sudah mulai padam? Tapi padamnya di sini, di sana enggak gitu ya. Itu masuk kategori apa? Saya juga agak bingung untuk mengajak ya, memotivasi dia gitu. Ya, itu Kak Eni, terima kasih. Oke, makasih Ping. Mungkin bukan cuma Pingkan kali ya yang ngalamin hal ini ya. Ada banyak kita juga menghadapi teman-teman yang tadinya semangat gitu ya. Tadi Pingkan bilang tadinya semangat gitu. Terus tiba-tiba di suatu titik dia bilang dia mau berhenti aja. Oke. Yang perlu kita lihat adalah tadi Pingkan bilang apakah ini kategori apinya mulai padam. Kalau dibilang di kita, berarti iya. Karena tadi Pingkan bilang dia semangat tadinya. Berarti tadinya apinya menyala-nyala gitu kan. Terus kalau dia bilang dia mundur, berarti apinya paling nggak di kita itu mulai menurun atau bahkan padam ya yang di kita. Itu pertanyaan tadi, apakah kategorinya itu iya. Yang berikutnya adalah seperti pembahasan saya tadi, itu nggak pernah terjadinya tiba-tiba. Pasti ada masalah dan pasti itu merupakan peak. Keputusan itu merupakan peak dari masalah yang dia alami. Okay. Atau masalah yang dia hadapi itu betul-betul besar sekali dan mendadak, akut gitu. Kalau di penyakit itu disebutnya akut. Penyakit akut. Virus itu biasanya akut. Tiba-tiba aja jepret, demamnya tinggi gitu. Kalau bakteri biasanya pelan-pelan, suam-suam kuku dulu gitu baru naik ya. Nah, kalau dia akut tiba-tiba aja gitu, sebetulnya kita bisa lihat ada apa sih? Entah dia pernah cerita, entah dia pernah kasih
kode-kode, atau kita pernah kasih, dia pernah kasih, adalah tanda-tanda. Di bab 7, sentuhan pribadi, itu dibahas. Kalau mungkin siapa yang membahas di PDPK, saya nggak tahu, tapi mungkin kalau kalian ingat, di bab 7, itu dibahas tentang bagaimana kita melihat gelagat. Jadi kalau kita kelompok gitu ya, jangan lupa untuk memperhatikan pribadi per pribadi, ini dia hari ini nih kelihatan ada berubah nggak sih? Gitu. Jadi ini kepekaan kita. Karena seseorang itu kalau dia mengalami masalah pasti kelihatan. Pasti kelihatan pada saat kita berkumpul. Tapi kadang-kadang kita yang nggak peka, kita yang nggak sensitif. Karena itulah di sentuhan pribadi dibilang kalau kita mau ketemu sama murid kita, doa betul-betul, minta Tuhan kasih kita kepekaan itu. Jangan doanya, aduh saya mau sharing BLD 6 nih Tuhan, tolong dong supaya saya bisa jelasin 4P itu, doa gitu ya. Enggak. Jadi doa kita adalah tolong berikan saya kepekaan untuk saya bisa membaca situasi pribadi per pribadi. Itu di sentuhan pribadi. Nah, mudah-mudahan pada ingat lagi nih ya pelajaran yang lalu. Jadi begitu Pink, kalau itu akut banget pasti udah ada tanda-tandanya. Kalau itu kronis, jadi dimulainya udah jauh-jauh hari, oh itu biasanya kita yang akan, kita yang lalai. Kita yang tidak memperhatikan, karena sebetulnya dari ceritanya, dari doanya, dari pokok doa yang dia share, itu biasanya sudah kelihatan. Nah, sekarang caranya bagaimana adalah sebisa mungkin kamu tetap temenin dia, ya, tetap temenin dia, dan berusaha untuk cari tahu nih, apa sih sebetulnya yang bikin dia mundur? Apa sih sebetulnya yang bikin akhirnya dia apinya itu padam? Sentuh pribadi lagi berarti. Doakan supaya Pinkan punya waktu, doakan supaya Pinkan bisa menggali, ngorek-ngorek gitu ya dari dia kenapa itu. Dan coba untuk uraikan, coba untuk bantu dia. Ada banyak kok di LPPI yang pernah mengalami seperti itu dan ternyata harus di touch secara pribadi gitu. Baru kita tahu. Oke, itu mungkin Peng. Ya, oke. Terima kasih Kak Eni. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Ya, sepertinya apinya menyala semua di sini. Mudah-mudahan. Amin. Ya, terima kasih Kak Eni. Silakan mungkin ada kesimpulan dan bisa ditutup dengan doa. Oke. Baik, terima kasih Pinkan. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan kebetulan pelajaran di bab 11 ini ditutup dengan ketulusan. Ketulusan. Semua yang kita pelajari, 9 bab tentang persiapan itu, kemudian di bab 10-nya kita menghasilkan orang-orang yang produktif, ya, itu nggak ada gunanya kalau kita tidak tulus. Jadi tadi kan Pinkan bilang kalau nggak ada yang nanya nanti Kak ini loh yang nanya gitu ya. Saya mau nanyanya itu, tuluskah saudara selama ini? Kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Dan kalau kita sering, kadang-kadang kita merasa gini ya, aduh kita sendiri nih yang mau padam apinya. Aduh kok kayaknya saya begini ya. Coba kita cari sendiri, kita diagnosa sendiri deh. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan kita? Jangan-jangan kita nggak tulus. Jangan-jangan selama ini kita karena kita senang aja kita lakukan ini, karena kita ada waktu aja. Dan begitu kita lagi sensitif, terus ada sesuatu yang membuat kita terganggu, kalau kita nggak pakai senjata ketulusan itu, kita bisa padam. Jadi pesanku adalah, tadi ya, sadarlah bahwa kita sedang berperang, dan bisa aja kita kalah. Bisa aja kita jadi pihak yang kalah. Jadi kencangkan ikat pinggangmu, berdirilah teguh, tulus, dan yakin bahwa semua yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat itu dan
Tuhan akan memberikan penghargaan bagi kita. Maju terus.